Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pangandaran. Di sini saya mengambil mata kuliah di ilmu tasawuf. Di sini saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai paparan kitab tasawuf. Oke, sebelumnya terima kasih kepada beliau Bapak Ade selaku dosen kajian kitab semester 5. Terima kasih karena beliau sudah menyempatkan waktu, tenaga, serta pikiran beliau untuk mengajar kami dalam ilmu kajian kitab tasawuf pada perkuliahan kami. Dalam memenuhi tugas UAS kali ini, beliau mengamanahkan kepada kami untuk mendeskripsikan sedikit paparan mengenai kajian kitab. Dan di sini saya akan mengambil salah satu kitab dalam tema, yaitu At-Ta'aruf li Madzhabi Ahli Tasawuf. Di sini saya tidak akan memaparkan kajian utuh mengenai kitab, tetapi di sini saya akan mengambil salah satu tema yang ada dalam kitab yang menurut saya menarik. Oke, langsung saja. Alasan saya mengambil kitab ini karena di sini dalam kitab ini menjelaskan hakikat tentang tasawuf itu sendiri. Kebanyakan orang memahami tasawuf itu dalam segi klasik atau tradisional, dalam misal sepertinya zuhud. Dalam mendefinisikan zuhud itu sendiri, kebanyakan orang itu merupakan seseorang yang mengasingkan diri dari keramaian atau yang lain. Dan di situ dalam kajian ini, dalam kitab ini tasawuf sendiri merupakan suatu bentuk yang harus dihakikatkan apa itu tasawuf itu sendiri. Dalam metode penyampaian kitab ini menurut saya itu sangat menarik karena dalam pembahasannya di sini cukup mudah dipahami, dan gaya bahasanya juga tidak terlalu rumit, dan merupakan penyajian tema di sini secara sistematik, dan kitabnya juga tidak terlalu tebal untuk dikaji. Sehingga di sini sangat menarik untuk seseorang yang mau mempelajari apa itu hakikat sebuah tasawuf sendiri. Kitab At-Ta'aruf li Madzhabi Ahli Tasawuf dikarang oleh salah satu ulama terkenal, yaitu Abu Bakar bin Ishaq Muhammad bin Ibrahim bin Yaqub bin Bukhari al-Halabsi, atau dipanggil atau dengan nama yang masyhur beliau adalah Abu Bakar al-Halabsi. Dalam data kelahiran beliau di sini tidak diketahui dengan pasti, namun dalam wafat beliau banyak data yang menyimpulkan beliau wafat pada tahun 380 Hijriah atau tepatnya 990 Masehi. Dan ada pendapat lain juga menyimpulkan beliau wafat pada tahun 384 Hijriah atau 994 Masehi, tepatnya di Bukhara. Abu Bakar al-Halabsi merupakan murid dari Fasih bin Isa pada tahun 950 Masehi, yang merupakan seorang yang ahli dalam dunia tasawuf itu sendiri. Al-Halaj
Bakar Al-Halabsi merupakan seseorang yang ahli dalam hukum Hanafi. Beliau mempelajari hukum Hanafi di bawah bimbingan Muhammad bin Fadl. Di sini dengan Muhammad bin Fadl dengan corak yang rasionalis, dalam dalam kemasyhurannya di Kufah. Sebagaimana yang telah dijelaskan, Al-Halabsi merupakan seseorang yang ahli dalam teoretikus ahli tasawuf. Tetapi di samping itu Al-Halabsi merupakan sufi yang ahli dalam hadis. Dengan sebab hal ini cukup dimaklumi karena dalam masa di Bukhara, Al-Halabsi itu hidup pada zaman ketika Bukhara itu sendiri atau kota Bukhara itu sendiri terdapat seseorang yang ahli hadis terkemuka pada zaman tersebut, yaitu Imam Al-Bukhari. Hingga Al-Halabsi sendiri mengarang sebuah kitab sebuah hadis, yakni Bahr al-Fawaid Bima'ani al-Akbar, yang karya itu sendiri terdiri dari 222 hadis pilihan. Dengan hal ini membuktikan bahwa Abu Bakar Al-Halabsi merupakan seseorang yang ahli dalam ilmu hadis. Menurut paparan di atas tadi, beliau adalah seseorang yang berkecimpung dalam suasana Bukhara atau tempat Bukhara sendiri. Dan Bukhara itu sendiri adalah salah satu di antara beberapa daerah yang sejarah Islamnya itu dikenal dengan sebutan nama Mawa'an an-Nahr. Yang dimaksud di sini adalah sebutan daerah sekitar Sungai Jihun, Asia Tenggara. Yang Bukhara sendiri merupakan sebuah tempat yang dimana lahir sebuah ulama atau sufi itu sendiri. Pada ulama-ulama sufi itu sendiri, Bukhara merupakan salah satu tempat yang dimana di situ lahir sebuah ulama atau sufi terkenal, seperti halnya Abu Bakar ibnu Zakaria ibnu Yahya Ar-Razi pada tahun 125 Masehi. Yang kedua adalah Ibnu Sina sebagai pakar ilmu kedokteran Muslim pada tahun 1307 Masehi, dan Imam Al-Bukhari pada tahun 870 Masehi yang merupakan seorang ahli hadis. Alasan beliau Abu Bakar Al-Halabsi menulis kitab di sini sebagaimana karena dalam meluruskan salah satu penafsiran yang histori tentang tasawuf sendiri itu sangat melenceng. Dan kitab ini ditulis untuk mengakhiri isu-isu negatif tentang sebuah tasawuf sendiri. Hal ini diceritakan dalam karangan beliau sendiri tentang kitab At-Ta'aruf, bahwa sesungguhnya permintaan orang-orang untuk menduduki sufi atau tasawuf ini mendorong beliau untuk menulis thariqah para sufi, akhlak beliau, perilakunya dan ucapan, akidah, tauhid dan hal yang dinisbatkan kepada para sufi itu sendiri. Bagaimana sih sufi itu sebenarnya, kayak gitu. Ini merupakan upaya dari beliau Abu Bakar Al-Halabsi dalam upaya alasan beliau untuk menulis sebuah kitab. Dalam kajian kitab At-Ta'aruf li Madhabi Ahli Tasawuf ini, Abu Bakar Al-Halabsi menuliskan kitab ini menjadi 5 fasal dalam sebuah ringkasan itu, yaitu yang pertama latar belakang kelahiran tasawuf, termasuk juga yang kedua adalah daftar pengarang dan sufi masyhur pada bab 2 dan 4. Yang ketiga
mengenai beberapa doktrin atau unsur keyakinan pada bab 5 sampai 10. Yang selanjutnya adalah analisis ciri-ciri utama seorang sufi tentang pengalaman dan pertumbuhan spiritual pada bab 31 sampai 51. Yang terakhir adalah serangkaian dari berorientasi cara berpikir yang praktis, perinci, dan di sini ditempatkan pada bab 64 sampai 75. Mengenai pemaparan kali ini, saya akan mengambil tema menarik yang menurut saya menarik dalam kajian ini, yaitu konsep bermakrifat. Dalam kitab At-Ta'aruf ini, Al-Halabji menuliskan bahwa para sufi atau ulama itu sendiri sepakat bahwa sesungguhnya satu-satunya menuju Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, bahwa sesungguhnya hakikat dari menuju Tuhan itu sendiri ya adalah Tuhan itu sendiri, bahwa sesungguhnya ketika akal dan anggota tubuh yang lainnya itu merupakan sesuatu bentuk atau objek yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan sebuah petunjuk. Ya di sisi lain di sini petunjuknya adalah Allah itu sendiri. Maka di sini disebutkan bahwa untuk menuju makrifat atau menuju Tuhan itu sendiri, ya jalan satu-satunya adalah Tuhan itu sendiri. Dalam kitab ini beliau Abu Bakar Al-Halabji membagi makrifat menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang pertama adalah makrifat dengan mengungkapkan diri kita ini. Yang kedua yaitu makrifat sebagai pengajar atau ta'arif. Yang pertama ta'aruf. Dikatakan makrifat itu sebagai ta'aruf atau mengungkapkan diri adalah ketika dia atau Allah itu sendiri, Tuhan, menyebabkan mereka untuk mengenalnya, bahwa sesungguhnya ketika kita ingin menuju makrifat itu sendiri, sesungguhnya itu merupakan dari ungkapan dari Tuhan itu sendiri, bahwa sesungguhnya Allah telah yang mengenalkan Tuhan kepada diri kita lewat dengan panca indera kita. Misal kita mengagumi suatu ciptaannya, mengagumi bentuk dari kelebihannya, itu merupakan bentuk pengenalan Tuhan terhadap kita. Dan di sini makrifat itu kuncinya adalah dengan sebab at-ta'aruf, yaitu dengan cara Tuhan mengenalkan diri. Artinya Tuhanlah yang menyebabkan bahwa kita itu bisa kenal makrifat adalah unsur ketuhanan itu sendiri. Yang kedua adalah at-ta'rif, yaitu dengan cara mengajar. Yang di sini adalah ketika dimana Tuhan sendiri memperlihatkan pada mereka tanda-tanda sebuah kekuasaannya. Contohnya yang telah ditanamkan dalam diri seseorang, khususnya orang-orang yang khusus atau wali-wali. Sehingga dalam di sini contoh karomah yang telah ditetapkan beliau bahwa Tuhan itu lebih berkuasa. Allah itu berkuasa dalam seperti hanya kisah Nabi terdahulu, Nabi Musa, bahwa membelah lautan merupakan bentuk kuasa dari Allah itu sendiri, dan kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Di sini ada dua perbedaan. Yang pertama at-ta'aruf sendiri itu seperti halnya tadi, Allah itu mengungkapkan dirinya itu sebagai bentuk penyaksian, bukan sebuah bentuk penyaksian. Akan tetapi di sini tadi Allah itu mengenalkan dirinya itu dengan bentuk benda-benda atau dengan pengaguman
Misal kita mengagumi suatu benda, lah maka di sini merupakan bentuk ta'aruf atau pengenalan Allah terhadap diri kita. Yang kedua, yaitu dengan cara Allah memperlihatkan tanda-tanda kuasanya. Kesimpulan dari ini, maka ma'rifat disimpulkan bahwa ma'rifat merupakan sebuah wujud dari kebodohanmu, bahwa sesungguhnya kita merasa bodoh saat ilmu kita itu bahwa ilmu kita ini merupakan titipan atau merupakan pemberian dari Allah itu sendiri. Makanya ilmu makrifat ini dikatakan sebuah bentuk dari kebodohanmu, kesadaran akan kebodohanmu. Karena itu dalam kitab ini seseorang itu dikatakan makrifat ketika dia itu mengenal dirinya. Kalau dalam mengenal dirinya dengan upaya harus mengenal Tuhan terlebih dahulu baru mengenal dirinya. Tidak akan mengenal diri ketika kita tidak mengenal Tuhan. Maka yang menjadi ungkapan terpenting dalam kajian kali ini adalah mengenal Tuhan. Jika kita ingin mengenal diri kita, maka kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Kemudian barulah kita akan mengenal diri kita. Seseorang yang tidak mampu atau seseorang yang zatnya itu adalah milik hamba, baru disitulah kita akan mengenal sesama, yaitu manusia. Sebagaimana makrifat itu sendiri dalam kitab ini menjelaskan bahwa makrifat itu dapat disimpulkan ketika kita telah mengetahui atau mengenal diri kita sendiri, mengenal dengan cara kebodohan kita, mengenal bahwa sesungguhnya akal ini merupakan suatu yang perwujudan dari pengenalan Tuhan terhadap diri kita, mengenalan Tuhan terhadap diri kita dan benda-benda yang lain. Dan juga merupakan makrifat itu sebagai bentuk dari ketaatan kita, sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Tuhan. Dan jalan menuju makrifat itu sendiri merupakan jalan di mana kita mengenal diri kita sendiri. Dalam kitab ini mungkin sedikit paparan mengenai saya, yaitu konsep makrifat dalam kajian kitab At-Ta'aruf li Mazhabi Ahli Tasawuf. Mungkin banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.